Halo. Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 6 Agustus 2025, hari yang cukup menarik walaupun IHSG koreksi ya, cuman masih oke. Dan seperti biasa, kita akan mengasih IHSG dan juga beberapa pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, kalian mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nanti teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah waktu. Jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Saya sampai cuma analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik, itu free ya. Jadi bagi teman-teman yang bergabung ke grup Telegram free gratis yang publik, itu bisa tinggal klik link yang ada di deskripsi. Jadi deskripsi video ini akan ada link Telegram, silahkan teman-teman bisa bergabung, itu free alias gratis. Kita juga akan sering discuss, terus juga ada beberapa view saham lah dan lain sebagainya. Nah, tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa. Saya tinggal klik link nih, buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Nanti teman-teman bisa simak infonya dan tinggal mendaftar melalui Google Form yang ada di deskripsi. Ini ya, ini ada Google Form, tinggal teman-teman mendaftar melalui ini. Kalau misalkan sudah submit, tinggal menunggu invitasi. Seperti itu. Jadi itu bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium ya, bisa tinggal simak video ini, lalu yang di YouTube cuan-cuan saham, lalu klik link Google Form yang ada di deskripsi untuk mendaftar. Bedanya apa dengan yang free? Yang jelas lebih intensif ya, dari diskusi, stock pick dan lain sebagainya akan lebih intensif dan ya lebih rutin kita share di sana. Oke, kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG turun 0,15%. Candlenya cukup solid, cuma tadi sempat gap up ya. Jadi kemarin closing di sini loncat dulu, tapi tutupnya ada pelemahan. Dan ya, kalau menurut saya ini masih proses untuk melemah dulu kayaknya ya. Intinya sih simpelnya gini, kita fokus ke pergerakan kecil aja. Kalau pergerakan besar kan kemarin sudah saya bahas setiap hari ya, itu bisa cek di video-video kemarin. Cuman intinya untuk saat ini ada low di 7450. Kalau misalkan area tersebut ditembus alias 7450 itu ditembus, maka next supportnya ada di sekitar 7350 ya. Itu ada support 7350, baru setelah itu supportnya di 7250. Nah, itu gunakan untuk tes lah. Gampang ingat-ingatnya. 7450, 7350, 7250. Dan harusnya kalau udah sampai 7250, IHSG sudah cukup koreksinya. Itu kalau memang mau koreksi. Tapi kalau misalkan mau menguat, ya next resist di sini 7570, baru 7670. Tinggal biarkan dia menentukan arah. Kalau kayak gini kan trennya jelas ya. Naik tinggal cek targetnya, udah kena target. Nah, kalau baru sideways kayak gini, yang perlu kita perhatikan dulu dia mau kemana. Seperti itu. Intinya gunakan area tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Bentar lagi juga mau kena moving average ini. Tuh. Oke, itu untuk IHSG. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Ini Sola Happy Cuan ya, salah satu stock pick di cuan-cuan saham juga. Saya pengen coba bahas apa nih? Cuan, kok saya pengen skip dulu ya. BRMS aja deh. Kita bahas BRMS. Ini jadi kelihatan sekarang view-nya kayak gimana. Oke, kita bahas BRMS di mana hari ini dia naik 11,43%. Candlenya solid dan volumenya juga besar dan membesar. Ini indikasi dari pergerakan yang bagus ya. Tuh. Kemarin kita sempat bingung ya ketika BRMS ini dia naik breakout. Di sini kan dia punya downtrend line. Di sini dia downtrend line, dia sudah breakout, kena 500, dia koreksi. Sampai 400, dia naik lagi tapi 470 doang. Lalu turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan sekarang dia naik lagi. Dan saya rasa untuk saat ini ya, BRMS ini sedang konsolidasi membentuk yang namanya symmetrical triangle. Ini ya, dimana dia punya lower high, lower high, lower high, dan dia punya higher low, higher low, higher low. Artinya apa? Di area ini seller dan buyer ini sedang bertarung. Ya, lower high itu kan mengindikasikan bahwa seller itu semakin kuat.
ya, karena ya harganya naik guyur lagi mau jualan, harganya naik guyur lagi mau jualan, yang terbentuk lower high, dan sebaliknya ketika buyer itu kuat, harganya turun, beli lagi orang pada beli, harganya turun, orang pada beli lagi, yang terjadi higher low. Nah, di posisi ini kenapa terbentuk symmetrical triangle? Karena buyer dan seller sama-sama kuat. Di sini ada buyer nih, harga naik cepet, wah ketemu seller, harga turun, nggak sampai ke harga awal, udah ada yang ngumpulin terus naik lagi buyernya. Nah, di sini ketemu seller lagi nih, yang keluar, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya. Makanya terbentuk pattern-pattern itu. Karena Indian sebenarnya chart itu juga ya cerminan pasar ya. Itu kalau mau dipahami filosofinya, kayak ya walaupun ada teori dan lain sebagainya, cuman Indian itu harga naik orang pada jualan, harga turun orang pada beli, kan seperti itu intinya mekanisme pasar, supply demand dan lain sebagainya. Dan kalau menurut saya saat ini BRMS ini sedang bikin yang namanya symmetrical triangle. Breakoutnya kalau dari symmetrical triangle saya rasa di 480 ya. Ini sekarang dia di 468. Kalau besok lanjut menguat lalu breakout 480, maka BRMS akan breakout dari symmetrical triangle. Dan dia PR terakhirnya adalah breakout 500, dimana itu area high-nya. Dan kalau misalkan berhasil break yang 500, maka perjalanannya bakalan lumayan jauh. Kalau ditanya kira-kira bisa sampai mana mas? Kalau misalkan break 500, ya kita balik aja Fibonacci-nya nih. Kalau 500-nya lewat, dia bisa ke 640-an seperti itu. Dan ya, upside yang masih sangat bagus. Didukung juga dengan katalis gold-nya. Nih ya, harga gold juga tinggal menunggu breakout tuh. Dan ya, kalau masih nanti dikasih breakout harusnya cakep. Oke, kita lihat isiannya untuk BRMS hari ini. Transaksinya price action bagus, transaksi juga auto bagus, peak akumulasi semua dari 14 broker doang. Dan kalau kita track ke belakang dari bandarmologinya BRMS, dia cenderung barangnya dikumpulin juga kok kemarin nih ya. Ketika bottom di sini nih, kumpulin barangnya, kumpulin lagi, dan hari ini juga menguat. Tuh, so far kalau dilihat dari volume, tren dan lain sebagainya, transaksi arahnya sih breakout ya, bukan breakdown. Tapi lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk resist 480, lalu 500. Kalau lewat baru 640. Untuk support saya rasa masih di sini ya, sekitar 440 ini. Baru nextnya terakhir di 420. Sama nggak jebol yang 420, arah BRMS masih akan ke atas. Seperti itu. Tuh. Oke, itu untuk BRMS ya. Kita lanjutkan ke yang lain. Yang penting batasi resiko aja. Saya pengen coba cek Antam, kemarin udah kita bahas ya. Tuh, memang agak suspicious kok, walaupun dia sellernya cukup dominan ya. Cuman kelihatan kalau ada udang di bawaan lah. Ini sekarang saham gorengannya transaksinya udah hampir 500 miliar ya. Mina ini gila. Ini paling tinggi aja, top value-nya cuma 800 miliar. Ini 600, 500. Ini dari 500 miliar. Ini ngalahin transaksi BBCA. Si Minamino ini. Kita udah gak kejar-kejaran di atas ya. Kita coba cek apa nih. Kemarin Bank Mandiri udah kita bahas. Di SSA itu kemarin free stock pick itu. BRPT, film, wifi, apa nih yang kita bahas nih? Nyantai aja ya kita ya, sambil lihat-lihat ya. Siapa tahu ada yang menarik kita bahas. Petro, Pegio kemarin udah, Aman juga udah, Brand, Sola ini juga menu di CCS ini. Ara, SSIA nggak dikasih break. Toba kemarin udah kita bahas, reboundnya juga masih on track ya, sesuai dengan plan. United Tractor kita bahas nggak nih? Kita lihat dulu chartnya. Ntar ini internet saya malah ngapain nih? Pegas ini juga salah satu stock pick ya. Stock pick di ini kok nggak mau dibuka ini UT ini. Kayaknya agak sensitif. Adalah kita bahas Pegas aja ya. Ini juga salah satu menu di cuan-cuan saham. Happy cuan hari ini. Call-nya kemarin ya. Saya pun juga ikut beli Pegas hari ini. Dan kita bahas aja karena sudah jalan ya. Most likely teman-teman yang ngikutin plan Pegas harusnya punya barang ya. Jadi saya update di YouTube ini biar tahu apa yang harus dilakukan.
Oke, kita bahas Pegas di mana hari ini dia naik 4%. Candlenya bagus, volumenya bagus ya. Dan ya, kalau kita lihat sebelumnya setupnya Pegas ini kan adalah symmetrical triangle atau penan atau apapun itu, dan hari ini pun dia sudah berhasil breakout si Pegas ini. Kalau kita lihat dari targetnya harusnya sudah hit ya ini, kalau ini continuation. Tuh, targetnya sebenarnya 1700 doang kalau dari chart patternnya ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dari sini kita asumsikan ini sebagai cup and handle ya, tuh, maka targetnya pun juga bisa sampai ke sekitar 1780 seperti itu. Nah, itu intinya tinggal kita kawal aja naiknya, pasang TS dan seterusnya. Cuman entah kenapa saya pengen pakai view yang ini ya. Jadi Pegas ini membentuk sebuah uptrend channel, dan kalau kita perhatikan juga saat ini dia posisi sedang ada di uptrend lainnya seperti itu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan besok Pegas itu ada menyamping dulu atau retracement dulu, itu sesuatu yang sangat wajar. Tinggal disesuaikan dengan average masing-masing. Kalau memang average-nya dekat, ya mungkin bisa TP sebagian itu. Tapi kalau average-nya jauh di bawah, ya aman-aman aja. Yang penting profit jangan sampai BEP, apalagi jadi loss. Ini dia baru kena uptrend line soalnya. Most likely biasanya menyamping, kalau enggak ya retracement. Tapi kalau misalkan dia menguat, bisa nggak mas? Ya bisa juga. Itu namanya slope-nya menguat ya. Dari yang seperti ini, misalkan dia mau jadi seperti ini, kemiringannya kan menguat. Nah, set. Nah, ini masih ada upside dikit itu. Tapi kan setidaknya kemiringannya menguat seperti itu. Jadi ya intinya itu untuk Pegas lah, itu untuk pergerakan kecil. Nah, untuk pergerakan besar ini Pegas bakalan cakep kalau dia break yang 1900 ya. Nih. Tuh, inilah sini nih 2000 lah, 2000. Pegas ini kalau berapa 2000 perjalanannya jauh banget ya. Kenapa? Ya karena dia uptrend pada structure yang lebih besar. Nih ya. Low, high, higher low, same high, higher low. Nah, kalau dia kena 2000 lagi, same high. Tapi kalau dia breakout 2000, higher high. Artinya apa? Dia masuk ke fase uptrend lagi. Kalau misalkan dia berhasil breakout 2000 seperti itu. Nah, untuk sekarang apa yang perlu di-maintain adalah ini. Yang penting itu pergerakan kecilnya tadi. Dan kalau kita perhatikan dia kan punya gap besar yang menganga ya. Apakah akan ditutup? Ya bisa juga. Apakah nggak ditutup? Ya bisa juga. Toh nyatanya di sini juga gapnya nggak ketutup sampai 1500. Dia cuma sampai 1530 lalu udah naik lagi seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan ini adalah beberapa resist dari Pegas. Yang pertama ada di 1700, lalu habis 1745, 1800 baru 1895. Naiknya sampai mana saya pun juga belum tahu. Cuman untuk sekarang kita pakai pullback dulu aja, dan mungkin targetnya di sini 18 sampai 1745 seperti itu. Kalau misalkan dikasih bonus ya nggak nolak ya. Siapa tahu gapnya tutup bahkan breakout 2000 bisa buat swing panjang. Untuk support sekarang sudah naik di 1660. Tuh support satunya ya, yang sebelumnya ada di sini 1600-an ini, sekarang di 1660, baru support 2-nya di area 1600. Seperti itu. Upside masih ada, cuman kalau ada retracement jangan panik. Intinya atur posisi ya masing-masing aja. Kalau kita lihat transaksinya, Pegas ini sebenarnya kalau kita track ke belakang transaksinya akumnya bagus ya. Nih misalkan kita pakai monthly ya biar kelihatan ke belakang. Nih barangnya dikumpulin terus di bawah. Tuh, bahkan sampai sekarang ya. Ini barangnya masih dikumpulin. Dan kalau kita lihat hari ini pun juga masih ada akumulasi. Jadi ya so far bagus juga itu. Tuh, tinggal ikuti price action-nya aja. Ini juga jelas buyer sama seller side-nya juga bagus ya. Jadi ya kalau dari transaksi masih ada upside lah harusnya. Tinggal kita lihat aja kira-kira Pegas akan seperti apa. Seperti itu. Tuh, dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Tuh, untuk Pegas kita lanjutkan, kita coba cek apa nih. Astra putar balik. Bahas nggak nih? Nggak dulu lah. Kalau di beritanya sih gara-gara kapal BYD itu datang ya, isinya berapa ribu mobil gitu, ratusan ribu, terus disangkut-sangkutin sama Astra. Kita bahas apa ya? Inet, Kija, ini yang jalan pada saham-saham small cap soalnya. Pani, doh cakep.
Adi ini sebenarnya view-nya belum beda jauh. Arahnya sih mau lanjut. Wah, ini NCKL jadi setup ini. Bisa jadi menu besok ini. Kita pakai continuation lah. Nanti kita lihat di grup aja. Gak usah saya bahas dulu ya. Saya pengen bahas INKP aja. Ini diam-diam senyap tapi dia bergerak. Oke. Kita bahas INKP di mana hari ini dia naik 1,02%. Candlenya tidak terlalu bagus dengan volume yang terlihat tidak terlalu besar juga. Terakhir INKP bottom di 4.300, naik sampai 6.700, bottom lagi di 5.300. Ini enak banget lihatnya, inverted head and shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout, retest, higher high dan seterusnya, dan sekarang sudah kena target higher high-nya di 7.300 sampai 7.700. Itu untuk INKP. Nah, kalau kita ke bigger view-nya, INKP ini kalau menurut saya cenderung ke symmetrical triangle lah. Ya, cuman ini view-nya besar banget ya. Dan selama dia belum breakout, ya dia belum breakout. Nih, di sini kan dia lower high. Nah, di sini dia juga sama, dia punya higher low. Seperti itu. Maka yang terjadi adalah symmetrical triangle. Baru tarung ini antara buyer sama sellernya. Mana yang menang saya pun juga belum tahu. Karena ini time frame-nya gede banget ya. Kalau kita perhatikan dari 2018 soalnya. Untuk nge-track transaksinya agak susah. Apakah dikumpulin, dibuangin, menang seller atau buyer dan lain sebagainya. Intinya ikuti price action aja. Yang jelas kalau si INKP ini berhasil breakout 9.700 perjalanannya jauh. Karena symmetrical triangle-nya buyernya menang. Seperti itu. Nah, untuk sekarang di view kecil, kalau ditanya ini terus gimana mas? Ya saya rasa ada potensi untuk koreksi ya, retracement dulu. Ini kalau misalkan 7.300-nya jebol, maka dia bisa ke sekitar 6.700 sampai 6.800. Kalau ini capital pun juga bisa digunakan untuk neckline ya di 6.700 seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pakai view lain, kita tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah. Kita lihat dulu yang sini udah break atau belum. Ini sudah breakout ya. Jadi kita bisa tarik Fibo dari atas sini sampai ke bawah. Dan ya dia pun juga ada dekat 0,618 ya. Ditambah juga sudah kena area kuat dan sudah kena target higher high. Jadi ya sangat wajar kalau hari ini koreksi. Seperti itu. Kesimpulannya apa? Untuk INKP saya rasa ya, kalau memang besok dikonfirmasi alias 7.300-nya jebol, maka dia ada arah untuk koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Koreksinya kemana? Untuk support 1 saya rasa di sini itu sekitar 7.100 sampai 7.000 itu support 1. Lalu support 2 nya baru di 6.600 di neckline cup and handle-nya. Sedangkan support 3 ada di area 6.350. Untuk resist kayaknya masih agak susah kalau untuk naik ya. Mintanya koreksi dulu kalau dilihat dari bentuknya. Seperti itu. Kita lihat dari transaksi, naiknya doang yang sertai akumulasi. Jadi ya ikuti pergerakan aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk INKP. Kita lanjutkan apa nih yang kita bahas nih? Goto cakep itu, masih ada upside itu. Ini view saya malah bearish ya. Semoga saya salah ya. Tapi saya malah bearish ke bumi. Mau ada koreksi besar. MDKA, ikan, Inco. Ya kita bahas aja deh Inco deh. Aduh. Oke, kita bahas Inco di mana hari ini dia berhasil naik 5,42%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat cukup bagus. Seperti itu. Inco ini mirip-mirip sama kayak Toba ya. Jadi kemarin di sini kirain dia mau penan, tapi malah jadinya uptrend channel. Seperti itu. Dan kalau saya lihat sih saat ini ya Inco setupnya kayak gini. Uptrend channel. Di sini dia punya higher low dan di sini juga punya higher high. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kejar continuation biasanya kegocek. Karena ya, kok nggak kena target ini, udah putar balik ya, itu udah kena resistnya. Seperti itu. Untuk sekarang yang jelas dia masih on track dengan uptrend channelnya ya. Dia punya higher low, dan hari ini pun juga sudah higher high lagi. Seperti itu. Nah, untuk sekarang Inco baru akan uji area resistnya. Kalau dilihat dari candle hari ini pun, hari ini sih sebenarnya potensinya breakout.
Kenapa? Karena di area seller pun dia tidak merespon lagi, tidak bergeming ya. Tapi ya belum tahu besok ya. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini closingnya hijau. Nah, ini closingnya baru merahnya kan besoknya. Nah, ini juga belum tahu besok kira-kira apakah akan koreksi atau breakout seperti itu. Tapi kalau misalkan dilihat dari transaksi dan volume dan lain sebagainya, kok kayaknya saya lebih optimis untuk breakout Inco ini. Ini ya, bisa kita perhatikan akumulasinya. Simpelnya mereka beli sampai sekarang tuh kira-kira jualannya di mana kayak gitu kan, seperti itu. Nah, dan kalau berhasil breakout maka dia punya higher high pada struktur yang lebih besar. Kita bisa balik untuk cari target Fibonacci-nya dari 3920 sampai low-nya itu di 3120. Oh sorry, low-nya ada di 3050. Nah, dan ini adalah target Inco kalau dia besok berhasil breakout 3920 ya. Itu di 4300 sampai 4500 kalau berhasil breakout seperti itu. Ini juga pas di area resist selanjutnya ya. Ini di sini. Itu kan juga resist itu. Jadi kalau misalkan besok 3900-nya lewat, masih ada upside dari Inco. Apakah akan langsung kena? Saya pun juga nggak tahu. Yang jelas itu biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk support saya rasa sekarang di sini ya 38 sampai 37 lah. Ini support 1, support 2-nya di sini 35, baru setelah itu di 3450. Selama nggak jebol yang 3450, arah Inco masih akan bagus karena dia akan mempertahankan structure uptrend-nya seperti itu. Kita lihat transaksinya hari ini, dia juga dikumpulinnya cukup konsisten. Kita track ke belakang pun juga hari ini juga masih big akumulasi. So far so good, mendukung untuk breakout. Tapi lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Oke, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek tadi habis Inco ya. Info. Dewa, PSAB, Seger, Dewa. Aduh ini ketutup. Era Adaru. Kita Dewa aja lah ya. Ini sebenarnya pernah saya bahas. Cuman waktu itu mic-nya error. Terakhir nih kita bahas Dewa nih. Oke, kita bahas Dewa ya. Jadi kemarin tuh sempat saya bahas, tapi mic-nya error, terus banyak yang bilang Mas bahas Dewa, mic-nya error. Nah, kita bahas di mana hari ini Dewa berhasil naik 4,63%. Candle-nya sih bagus ya, dengan volume yang cukup menarik juga kalau saya bilang. Dari view pertama ya, kita bahas Dewa, di mana kalau kita perhatikan dari monthly-nya, Dewa ini sebenarnya sudah kena area yang cukup kuat ya. Nih, tuh, itu view pertama. Kita tarik view dari atas sampai bawah. Itu 0,618 di 250. Ya tinggal sedikit lagi lah bahasanya seperti itu. 250 itu ada 0,618. Cuman area ini juga area resist ya. Di tahun 2009 dia punya pernah rebound juga dan kejedot di sini di 0,618-nya itu di area 240-an juga. Dan ini baru kesentuh sekali. Seperti itu. Walaupun kalau kita perhatikan sebenarnya volumenya bagus ya. Ini waktu dia naik volumenya gede, waktu dia turun volumenya kecil-kecil. Nah, artinya apa? Kalau kita perhatikan saat ini dia sudah mulai masuk area yang cukup kuat. Kalau teman-teman baru mau masuk besar dan lain sebagainya, mungkin dipertimbangkan lagi. Karena ya dia sudah mau masuk area kuatnya. Nah, mungkin lebih ke arah yang punya barang, teman-teman bisa mulai start trailing stop kalau misalkan terjadi pembalikan arah dari Dewa. Cuman lagi-lagi ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Karena sempat dia pun juga patah uptrend. Nih ya, di sini kan dia punya structure uptrend nih. Nih, di sini dia uptrend. Intinya dia patah, tapi nggak lower low. Nih patah low, high, same low, higher high. Lanjut lagi uptrendnya seperti itu. Dan di situ dibutuhkan yang namanya konfirmasi kalau misalkan mau berubah tren. Mungkin menarik kalau kita pakai MACD ya, siapa tahu kita menemukan sesuatu nih. Dan ada potensi regular bearish divergent ya, dimana harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Ada potensi dia bisa swing low seperti itu, mungkin sampai ke 190-an mungkin bisa juga, semua bisa terjadi seperti itu. Nah, tapi untuk saya ya, untuk saat ini Dewa ini toleransi saya rasa di sini 216 sampai 214
ya. Kalau misalkan selama nggak jebol 214, Dewa masih oke, karena dia juga sudah kena target high rake-nya. Tapi selama nggak jebol yang 214, dia masih oke. Tapi kalau misalkan 214-nya tembus, dia punya double top 1, top 2, breakdown 214, maka support selanjutnya di 200, baru setelah itu di 190. Itu kalau 214-nya jebol. Tapi selama nggak jebol yang 214, bisa aja Dewa masih melanjutkan kenaikan. Intinya yang pengen saya sampaikan, Dewa ini sudah mulai masuk ke target-target atasnya ya. Sellernya pun juga mulai dominan. Ini seller-sellernya merah-merah ini muncul ini. Jadi ya itu. Intinya kalau ngomongin upside tetap masih ada, cuman ya sudah tidak sebesar ketika dia di bawah ya, karena sudah kena target, kena resist dan lain sebagainya. Batasi resiko TS di 214, baru setelah itu supportnya di 200, baru 190. Kalau ditanya Dewa jeleknya kapan mas? Jeleknya kalau dia jebol 166 ya. Selama nggak jebol yang 166 sih, dia bisa aja high low untuk high high lagi, seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya hari ini terjadi peak akumulasi dari Dewa ya, itu so far masih so good kalau dari transaksinya, dan ya tapi ini udah fase markup sih kalau menurut saya itu, jadi lebih ke price action aja. 214 toleransi dari Dewa, selama nggak jebol harusnya oke, tapi kalau misalkan jebol ya mungkin dia pengen istirahat terlebih dahulu. Dan ya tuh kasih resiko aja. Oke, itu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon ada kurang dari saya, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten yang atas bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.